teman-teman semua, kembali lagi di InStalk Podcast KSPM Diponegoro. Kali ini teman-teman, kita bersama dengan narasumber kita yang super duper keren. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topiknya, aku ingin memperkenalkan diri dulu. Aku adalah Farah Fadila Firmansyah yang kali ini diamanahkan untuk menjadi moderator podcast InStalk KSPM Diponegoro. Dan saat ini aku masih aktif menjadi mahasiswa manajemen semester 2 di Universitas Diponegoro, juga merupakan dari staf aset manajemen KSPM Diponegoro. Nah, kali ini podcast ini akan membawakan berita tentang pengaruh berita global terhadap pasar saham di Indonesia. Dan kali ini aku sedang bersama dengan Kepala Wilayah Jateng 1 Bursa Efek Indonesia, langsung dengan Bapak Fani. Gitu. Bapak, kabar sehat Pak? Aman Pak? Alhamdulillah, Mbak Farah. Alhamdulillah sehat. Berarti sudah siap untuk mengisi topik hari ini? Insya Allah siap. Semangat banget. Saya juga soalnya antusias banget nih Pak untuk ngisi podcast hari ini gitu. Jadi boleh kali ya Pak saya langsung masuk ke dalam topiknya ya Pak? Karena saya cukup penasaran juga tentang apa yang sedang happening akhir-akhir ini gitu ya. Jadi sebenarnya nih secara teknis nih seberapa kuat sih keterkaitan pasar saham Indonesia dengan pasar keuangan global saat ini? Karena seperti yang kita tahu ya, pasar saham Indonesia akhir-akhir ini sedang digonjang-ganjing banget nih Pak. Kira-kira keterkaitan pasar saham Indonesia dengan pasar keuangan global saat ini tuh gimana ya Pak? Iya, jadi yang kita rasakan dan kita lihat di pasar keuangan kita, khususnya pasar modal, itu bukan fenomena yang baru ya Mbak Farah ya. Dari dulu memang kejadian seperti ini sudah berulang kali terjadi. Tadi Mbak Farah menanyakan keterkaitan antara sentimen global dengan kondisi pasar keuangan kita, pasar modal kita, itu ya erat sekali ya. Secara teknis mungkin kita bisa menjelaskan seberapa erat kaitannya itu dari sisi bahwa pengaruh global atau berita global itu bisa mempengaruhi arus dana asing, baik yang masuk ke pasar kita maupun yang keluar. Dan di mana arus dana masuk dan keluar ini banyak dipengaruhi oleh sentimen, gitu ya. Sehingga kalau secara teknis sih dengan adanya sentimen, baik itu yang positif maupun yang negatif, itu nanti pengaruhnya kepada apakah nanti dana asing itu masuk ke pasar kita atau sebaliknya mereka keluar, Mbak Farah. Betul. Berarti memang ini bukan yang pertama kali ya Pak. Udah pernah terjadi juga sebelum-sebelumnya ya Pak. Seperti pas zaman COVID betul. Ya, betul. Ya, salah satunya pas COVID. Terus setelah COVID kan juga ada ketegangan geopolitik tuh ya, Rusia dan Ukraine. Oh iya betul. Iya. Kemudian kalau kita jauh sebelum COVID itu ada krisis yang juga sebenarnya tidak terjadi di Indonesia, tapi terjadi di US ya, subprime mortgage tahun 2008 ya. Itu semua berpengaruh ke pasar kita, kaitannya dengan tadi arus inflow maupun outflow dari dana asing. Ya. Oke, baik. Tapi sebenarnya saya penasaran deh Pak, kenapa sih berita-berita dari negara-negara besar nih seperti Amerika Serikat, juga Tiongkok, itu dampaknya itu bisa langsung terasa gitu ke indeks saham kita di Indonesia. Memang apa yang membuat dampak itu benar-benar terasa gitu di Indonesia? Ya, kita kan harus mengakui Mbak ya, kalau pasar modal kita itu kan belum setara dengan pasar-pasar yang sudah major ya. Sebut kata misalkan New York Stock Exchange atau Tokyo Stock Exchange ataupun di pasar modal di banyak negara maju. Kalau kita lihat pasar modal kita ini masuk ke dalam kategori emerging market. Nah, emerging market ini salah satu cirinya adalah pasar itu banyak digerakkan oleh dana asing. Oh, baik. Kenapa begitu? Karena dana asing ini kan butuh yang namanya, kalau anak muda bilang itu hidden gems. Oh ya, hidden gem, betul. Ya. Kalau kita kuliah di Tembalang ya, tahu ada tempat makan yang enak tapi nggak terekspos, itu katanya anak-anak hidden gems. Namanya, Pak. Betul. Nah, uang itu juga gitu, secara global itu dia mungkin secara konservatif itu ada di pasar-pasar yang sudah major. Tetapi manajer investasi juga berusaha untuk mencari saham-saham yang bisa naik tinggi ya, saham-saham yang kalau anak muda bilang itu sekarang apa ya, saham yang naik tinggi itu ya, apa Mas? Naik yang tinggi langsung gitu loh, apa namanya, berkali-kali lipat. Nah itu tuh jarang kita temui di pasar yang major ya. Tapi biasanya itu ketemunya di pasar-pasar yang emerging seperti di Indonesia, di Vietnam, di
Thailand ya, sehingga pasar modal kita juga sangat bergantung dengan yang namanya dana asing itu gitu ya. Ketika ada sentimen negatif, dana asing keluar, sebaliknya ketika ada sentimen positif, dana asing itu kembali masuk ke pasar kita. Begitu juga misalkan Mbak Farah tadi menyebut dua negara ya, Amerika US Serikat dan dengan Tiongkok. Tiongkok ya, itu adalah dua negara yang memiliki ukuran ekonomi yang cukup besar ya. Taruh kata misalkan US menaikkan suku bunga The Fed gitu ya, nanti yang terjadi akan ada dana asing yang keluar dari pasar kita. Atau mungkin di Tiongkok ada perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga permintaan terhadap komoditas menurun. Betul. Itu juga akan berakibat kepada harga-harga saham komoditas di pasar modal kita gitu ya. Sehingga benar kalau dua negara tadi itu baik US maupun Tiongkok itu banyak menggerakkan dana asing ya, terutama yang ada di emerging market. Betul. Berarti memang impact-nya sebesar itu ya Pak, atas apa yang terjadi di Amerika Serikat juga Tiongkok ketika ya dana masuk dan keluar itu memang impact-nya seberasa itu ternyata di Indonesia. Iya. Baik. Tapi ya, karena berita global itu kan sangat luas ya Pak, mulai dari konflik geopolitik yang seperti tadi Bapak ucapkan, juga sampai kebijakan suku bunga. Nah, sementara ini saya penasaran, menurut Bapak nih jenis informasi global seperti apa sih yang paling krusial untuk dipantau investor karena paling cepat membentuk gitu di sentimen pasar kita? Ya, kalau kita selama ini ya, sentimen global ataupun berita-berita global yang banyak mempengaruhi pasar kita, itu ya seperti yang disebut Mbak Farah tadi ya, kenaikan suku bunga, kemudian konflik geopolitik ya, inflasi global ya, kemudian naik atau turunnya pertumbuhan ekonomi global. Nah, semua itu seperti apa ya istilahnya ya, isu-isu ataupun sentimen-sentimen yang banyak mempengaruhi di pasar kita ya. Ambil contoh lah misalkan The Fed naik gitu ya. The Fed naik itu kenapa? Ya karena mungkin terjadi inflasi ya. Inflasi kenapa? Ya karena mungkin adanya kenaikan komoditas. Komoditas kok naik kenapa? Karena ada konflik geopolitik gitu ya. Sehingga kita sebagai investor di pasar modal ini nggak bisa lagi berpikir lokal, itu nggak bisa. Jadi mindset kita harus mikirnya harus global ya. Jadi kita nggak hanya fokus kepada laporan keuangan emiten, nggak hanya fokus kepada indikator makro maupun mikro di negara kita, tapi sebagai investor di pasar modal khususnya saham, kita juga harus paling tidak memahami lah logika sebab akibat dari indikator makro yang diakibatkan oleh berita global ya. Contoh misalkan sekarang kan lagi ada perang nih di Timur Tengah ya. Betul, ya. Terus efeknya mungkin seperti Mbak Farah lihat di media-media kan naiknya oil and gas ya. Betul sekali. Nah, apa akibatnya kalau BBM ya, oil and gas naik gitu ya? Ya inflasi. Betul. Nah, kalau inflasi obatnya apa? Obatnya harus menaikkan suku bunga. Nah, kalau suku bunga naik, the Fed naik, maka yang namanya dana itu Mbak ya, seperti air mengalir, Mbak. Kalau air mengalir itu kan dari tinggi ke rendah. Nah, kalau uang itu mengalirnya dari tempat yang resikonya tinggi menuju ke tempat yang resikonya rendah. Nah, sayangnya negara kita itu dipandang oleh investor asing sebagai negara yang tidak cukup rendah resikonya ya, sehingga mereka akan mencari yang namanya safe haven ya, tempat yang memiliki resiko rendah. Nah, negara-negara maju seperti Amerika, kemudian juga Eropa ya, itu adalah tempat larinya atau mengalirnya uang dari emerging market ke developing market gitu ya, di mana negara kita nanti akan terjadi outflow ya. Apalagi misalkan kaitannya dengan kenaikan komoditas gitu ya. Nanti juga tentu saja akan berpengaruh ke pasar kita ya. Mbak Farah tahu di pasar kita ada banyak emiten ya. Betul sekali ya. Mereka berada di sektor komoditas ya, sebut saja misalkan di sektor logam ya, di sektor oil and gas ya, kemudian di sektor coal ya, ada juga plantation. Nah, ini keempat-empatnya ini merupakan sektor komoditas namanya.
Nah, kita sebagai investor harus bisa memahami nih, ketika ada berita global, maka sektor mana yang diuntungkan dan sektor mana yang dirugikan. Nah, inilah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang investor di pasar modal. Saya ulangi lagi, tidak boleh hanya berpikir lokal, tapi juga harus berpikir global. Betul, gitu. betul. Tapi kan justru karena kita harus berpikir global, pastinya kita melihat banyak sekali berita dong Pak, apalagi berita-berita dari luar yang ya sekarang kan keadaan global juga sedang tidak baik-baik saja, berita masuk dari luar ke dalam negeri, itu namanya perlu ya Pak kita saring. Nah tapi seringkali nih investor nih bereaksi berlebihan atau overreact, apalagi investor-investor baru yang mungkin belum begitu paham lah tentang dunia pasar modal terhadap berita-berita luar negeri gitu. Nah, saya penasaran sebenarnya bagaimana nih cara kita biar tetap rasional gitu dan tidak terbawa emosi ketika muncul berita-berita global yang kesannya itu terlihat menakutkan gitu Pak. Karena seperti yang tadi Bapak bilang kan kita perlu up to date lah ya dengan Betul. apa yang terjadi secara global gitu karena nantinya akan berimpact dengan pasar saham di Indonesia gitu. Gimana nih Pak cara kita nyaring biar kita ini tetap rasional tentang berita-berita yang ada gitu. Ya betul Mbak Farah. Jadi kuncinya adalah kita harus bisa bedain ya, mana yang disebut noise ya, mana yang betul-betul berita yang beneran gitu ya, yang memiliki impact terhadap kondisi fundamental negara kita maupun emiten yang ada di negara kita. Jadi kuncinya adalah tidak seberapa cepat kita bereaksi, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa membedakan ya dan menganalisa kira-kira berita mana yang memang memiliki impact yang direct kepada fundamental negara kita maupun emiten yang ada di pasar kita. Jadi memang penting sekali ya Pak untuk mencari sumber berita yang penting, untuk kita tidak cepat mengambil kesimpulan, Ya, itu memang perlu ya kita miliki ya skill-skill itu, apalagi memang berita sedang marak sekali akhir-akhir ini, berita dari global masuk semua ke dalam negeri gitu ya. Jadi selanjutnya nih saya juga sebenarnya penasaran, investor asing ini kan memang punya peran penting ya Pak di bursa kita ya, seperti yang Bapak tadi berkali-kali mention. Sebenarnya benarkah ketika ada risiko ekonomi global, mereka ini cenderung menarik dananya dari Indonesia? Lalu bagaimana nih dampaknya kira-kira ke pergerakan harga saham kita? Sebenarnya tadi kan Bapak bilang banyak harus dana masuk dan keluar dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya dampak ke pergerakan harga saham kita tuh seperti apa Pak? Seberapa besar? Ya, sayangnya sejak awal tahun sampai dengan akhir Maret ini ya Mbak Farah ya, berita global ini banyak negatifnya ya daripada positifnya ya. Betul. Kalau kita lihat IHSG itu kan di awal tahun tuh masih Masih 8.600 ya, all time new high-nya ya. Iya Pak. Nah, kemudian masih ingat nggak waktu awal tahun itu tiba-tiba ada berita MSCI ya. Iya, betul. MSCI menuntut regulator kita untuk lebih transparan ya, meskipun sudah direspon tentu saja akan ada outflow yang keluar gitu ya. Berselang MSCI kemudian ganti Fitch dan Moody's ya yang menurunkan outlook surat utang kita iya, ya. Betul. Itu Terus IHSG kemudian ya tergoncang lagi iya, ya, baru naik dikit kemudian ada perang ya. Iya, langsung anjlok lagi. Ini kita lagi nggak bisa dikasih napas kayaknya ya Pak di dunia saham ini betul-betul. Begitu perang baru mulai berapa minggu, Selat Hormuz di blok diblokir ya. betul. Akhirnya beberapa negara teriak tuh harga minyak dunia naik ya. Jadi endingnya sih saat ini IHSG kita kan berada di level berapa Mbak? 7.300. Iya, sekarang 7.300 bahkan sempat ke 7.100, 7.000. Iya, itu ya. sudah turun sekali sih Pak dari akhir tahun kemarin gitu kan. Akhir tahun kemarin tuh saya ingat masih ada di angka 9.000 sampai sekarang selang 3 bulan langsung anjlok ke 7.000. Itu memang berasa sekali sih Pak dampaknya. Ya, jadi memang kembali lagi bahwa berita global ya, pergerakan sentimen maupun arus dana asing itu mempengaruhi IHSG kita. Saat ini IHSG kita masih downtrend ya, kemudian dana asing ya pada keluar ya. Kalau kita lihat di pasar saham kita year to date ya, dana asing itu sudah keluar sekitar 500 juta US gitu ya. Kemudian untuk obligasi juga hampir 200 juta US ya. Jadi itu juga data yang mengkonfirmasi bahwa saat ini pasar kita memang sedang ya dalam tanda kutip baik-baik saja ya lagi Pak. ditinggalkan ya lagi ditinggalkan asing betul. Ya tetapi kan di sisi yang lain kita sebagai investor ini juga
mungkin bisa melihat ini sebagai sesuatu yang positif gitu ya, karena mungkin dengan adanya capital outflow ini, dengan adanya penurunan harga saham dan juga indeks kita, itu menjadikan saham-saham kita lebih murah. Betul, betul. Jadi Ya. memang kalau misalnya kita masih punya dana cadangan, kita bisa masuk. Bisa Betul. masuk dengan analisa tertentu Iya. ya, dengan melihat valuasi perusahaan, ini kesempatan Iya, sebenarnya sebenarnya ini bisa jadi peluang juga ya di saat yang peluang, bersamaan, betul. ya. Jadi memang harus pintar-pintar juga ya kita riset yang mana yang bisa kita beli, yang mana yang memungkinkan bisa naik, begitu ya Pak. Oke, jadi jika ada arus modal asing yang keluar karena berita global ini, apakah ini selalu berarti hal buruk Pak bagi investor-investor atau justru bisa menjadi peluang kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya ya tidak semuanya buruk ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini juga bisa jadi peluang ya. Dan ini sebenarnya sudah berulang kali terjadi, Mbak. Iya, betul. Ya, kita mengalami krisis itu kan kalau setahu saya sejak tahun 2005 di pasar modal itu yang paling parah itu katanya ya tahun 97 waktu betul. Indonesia terjadi krisis moneter ya. Tapi saya nggak tahu, kan saya belum masuk ke market waktu itu. Yang saya tahu adalah tahun 2008 ya, ketika terjadi krisis subprime mortgage di Amerika, itu IHSG turun sekitar hampir 50% ya. Indeksnya indeksnya itu berarti sudah lebih dari setengahnya ya, Pak. Sudah dari setengahnya dan saham per saham juga turun cukup drastis ya, tetapi yang kita lihat apa? Selalu terjadi all time new high baru ya. Karena saham itu kan sebenarnya hidup di masa depan. Betul, ya. Untuk masa depan. Untuk masa depan. Ya. Sehingga kalau kita lihat saham itu jangan dipahami apa yang diberitakan hari ini itu akan terjadi hari ini, gitu ya. Justru ini merupakan suatu antisipasi dari investor. Sebaliknya nanti ketika ada switch dari berita negatif ke berita positif, maka saham itu menjadi leading indicator juga. Dia akan naik lebih dulu dibandingkan fakta yang terjadi. Nah, kembali lagi sehingga seharusnya kita tidak menyikapi ini sebagai totally sesuatu yang buruk ya, tetapi kita harus selektif juga. Kita melihat emiten-emiten atau saham-saham mana yang dapat apa istilahnya bisa menjadi peluang lah bagi kita. Iya, jadi peluang ya. Karena memang ya di balik kejadian-kejadian yang buruk memang tidak selalu buruk ternyata Pak. Masih ada pesan moral yang bisa diambil atau masih ada hikmahnya lah ya istilahnya begitu. Oke Pak, jadi memang kita nih sudah bahas banyak sekali pertanyaan. Pada hari ini saya sebenarnya ingin sekali Pak mendengar closing statement dari Bapak karena kebetulan sesi podcast kita akan segera berakhir Pak sayangnya gitu. Jadi apakah ada closing statement dari Bapak tentang topik hari ini? Ya, topik hari ini menarik ya. Jadi pengaruh berita global ya, sentimen global terhadap pasar keuangan dan pasar modal kita. Ya, kembali lagi mungkin saya menyampaikan bahwa kalau kita menjadi investor di pasar modal, khususnya saham gitu ya, yang memiliki risk appetite yang lebih agresif ya, maka kita harus siap dengan resiko yang namanya fluktuasi. Betul. Nah, untuk bisa menghadapi resiko itu ya satu tadi kita pertama saya ulangi lagi tidak boleh memandang pasar itu dari aspek lokal, tapi juga kita perluas ke aspek global. Betul. Nah, tetapi meskipun kita harus belajar lebih banyak, kita harus juga menganalisa berita-berita global, kita juga harus bisa memilah mana berita ini yang memiliki dampak terhadap fundamental ekonomi negara kita maupun emiten dan mana yang perlu kita abaikan ya. Betul. Jangan terlalu overreaktif seperti yang disampaikan Mbak Farah tadi ya. Jangan terlalu overreact, jangan terlalu panik atas apa yang sedang terjadi. Teman-teman perlu banget berarti bagi kita untuk memilih dan memilah berita yang masuk ke dalam negeri ya Pak. Betul ya, kita harus lebih adaptif dan juga tentu saja harus edukatif ya. Betul, banyak belajar ya teman-teman, kita harus banyak literasi, banyak baca berita ya berarti. Apakah ada tambahan lagi Bapak tentang closing statement-nya? Ya, saya melihat perkembangan investor pasar modal di Jawa Tengah ya, di Semarang, kemudian di nasional juga cukup signifikan. Kalau per tahun kemarin itu jumlah investor saham kita itu sekitar 7 juta ya. Oh iya. Sekarang belum sampai kuartal pertama habis sudah nambah hampir 2 juta investor. Oh. Sehingga
peningkatan jumlah investor ini harus kita ikuti dengan peningkatan literasi, ya. Betul, literasi dan edukasi. Jangan hanya Jangan asal berani beli, ya, iya, tapi tidak dibarengi dengan literasi yang baik, sehingga betul. kedepannya kami tentu saja terima kasih dengan KSPM FEB Undip ya, yang juga ikut bersama kami. Padahal tadi kita juga berterima kasih kembali nih Pak. Iya, kita sama-sama Bursa Efek Jawa Tengah berkontribusi kepada investor pemula untuk mereka bisa meningkatkan literasinya, gitu Mbak Farah. Wah teman-teman, kita sudah dapat banyak sekali insight dari Bapak Fani. Kita sudah mendapat banyak sekali pencerahan, pengetahuan yang memang kita sedang bersama dengan narasumber yang tepat teman-teman, langsung dari Bursa Efek Indonesianya. Jadi teman-teman, aku pribadi ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Fani atas segala pengetahuan, juga waktu yang telah disediakan untuk KSPM Diponegoro. Juga aku berharap bahwa podcast hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman KSPM Diponegoro, juga untuk masyarakat luas di luar sana gitu. Jadi sampai jumpa teman-teman di podcast Instalk KSPM Diponegoro selanjutnya. Boleh dadah Pak, ke kamera Pak. Dadah. Cuan. Benar-benar to the moon.